Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para jemaah kita melakukan suatu amal sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hati kita tidak ikhlas karenanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sia-sia para jemaah. Setengahnya sudah rusak. Maka dari situ di antara keduanya, antara ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus seimbang. Maka dari situ para jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju' liqa'a rabbih falyamal amala salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang ingin melakukan perjumpaan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melakukan amal-amal tanpa mencampuri kesyirikan. Tanpa mencampuri kesyirikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau adalah ahli tafsir, beliau mengatakan falyamal amala salihan. Maksudnya falyamal amala salihan adalah mereka melakukan suatu amal sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutannya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah kalian mencampuri kebaikan dengan kesyirikan. Maksudnya kesyirikan di sini adalah para jemaah adalah syirik kecil. Maksudnya syirik kecil ini adalah riya para jemaah. Maka dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita ini jemaah. Ketika kita ingin beramal, kita harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena kita ingin dilihat orang, jangan karena kita ingin dipuji orang, jangan kita ujub berbangga diri para jemaah. Maka dari situ Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hal seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. "Alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Aku jadikan kalian mati dan hidup untuk melihat siapa yang paling ahsanu amala. Ahsan artinya lebih baik. Siapa yang paling bagus ibadahnya. Maka kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan ahsanu amala adalah orang yang melakukan suatu amal mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hidup dan mati untuk melihat siapa yang di antara kita yang beramal mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada petunjuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thulha bin Ubaidillah, mereka semua mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semua para imam juga mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ para jemaah, kita mempelajari ulama-ulama kita, bagaimana mereka menyampaikan kepada kita